Oke, baik teman-teman, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, rabbil alamin, wabihi nasta'in, wa ala alihi waddin, wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Mungkin kembali lagi ya di sini bersama saya di mata pelajaran PAI pada kesempatan kali ini, bahwa saya akan kembali menemani teman-teman dalam kegiatan belajar mengajar, khususnya mata pelajaran PAI. Namun sebelum itu, seperti biasa ya, agar kita dalam belajar lebih barokah, lebih bermanfaat, agar bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Untuk itu seperti biasa sebelum belajar kita mulai dengan berdoa dulu ya. Siapa yang suka berdoa di sini? Ya, boleh silakan. Ya, siap. sebelum kita belajar. Alhamdulillah, berdoa sudah kita laksanakan. Mudah-mudahan menjadi pembuka pada kegiatan atau pada pembelajaran kali ini untuk kita bisa lebih fokus dalam belajar, agar kita dapat mendapatkan ilmu yang bermanfaat, yang barokah, khususnya pada materi yang disampaikan pada pertemuan kali ini. Amin. Oke teman-teman, bagaimana kabarnya pada siang hari ini? Alhamdulillah baik. Semangat ya, semangat. Walaupun cuaca pada kali ini sedikit panas atau mungkin banyak panas, ya, kemudian jamnya agak sudah rawan ya ini. Iya. Tapi mudah-mudahan tidak menyurutkan semangat kita, tidak menyekat semangat kita dalam kegiatan belajar, khususnya mata pelajaran PAI. Untuk itu, seperti biasa, saya ingin tahu siapa yang hari ini tidak masuk, ya. Coba, ya, absen terlebih dahulu. Yang pertama, Arlin Marlina. Ada? Adlia Nugasa Rajka Sepa. Anugrah Ridho Prasetyo. Vanessa Emilia Putri. Fitri Kurnia Dewi. Haidar Sulaiman. Ainun Nurul Septiani. Indah Juanita. Jamal. Karina Redisti. Gila Silvana Salami. Lingga Satria Aksana. M. Tajud Kejar Anwar. Mara Maryam. Mira Napa Amran. Nadia Saira Putri. Najwa Najwa Mediana. Paling semangat. Resnawati hadir. Sisirawati. Tiara Raisya hadir. Oke, semuanya udah absen? Sudah. Ada yang belum? Tidak. Oke, total siswa 30 siswa ya yang tidak hadir karena sakit 2 orang. Kita doakan dulu ya, mudah-mudahan teman kita yang pada pertemuan kali ini tidak bisa hadir, pada hari ini tidak bisa hadir karena sakit, mudah-mudahan semoga cepat disembuhkan oleh Allah dan penyakitnya diangkat oleh Allah diganti dengan kesembuhan. Amin. Oke teman-teman, siap untuk belajar? Siap untuk belajar ya? Siap? Oke. Sebelum saya masuk ke pelajaran pada hari ini, ingin bertanya dulu, coba ada yang masih tahu pada minggu kemarin saya menyampaikan
seputar materi seputar dakwah. Tetapi coba teman-teman amati. Nah, di depan dari tadi ada gambar yang sedang gini, kemudian ada yang sedang memperhatikan. Silakan coba angkat tangan yang tahu gambar di depan menandakan materi apa? Apa? Ceramah. Ini tabligh. Ada lagi? Ada lagi enggak? Coba. Nah, materi atau gambar di depan ini bisa teman-teman amati. Hasil analisis teman-teman lumayan betul ya. Ada yang menyebutkan dakwah, ada yang menyebutkan ceramah, ada yang menyebutkan tabligh. Semuanya itu benar, tetapi yang lebih spesifik, yang lebih mendekat yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah tabligh. Ya, betul tadi kata saya indah. Ya. Kita pada kesempatan ini akan membahas seputar tabligh. Ya. Nah itu seseorang yang sedang apa ini artinya yang sedang mengisyaratkan, ya. Tabligh. Coba kira-kira sebelum saya sampaikan, apakah teman-teman terlebih dahulu sudah mengetahui apa itu tabligh? Ada yang mengetahui nggak? Secara pemikiran teman-teman aja. Menyampaikan pesan atau ceramah. Iya, betul sekali ya. Tabligh itu berupa suatu upaya dari seseorang untuk menyampaikan pesan atau ceramah. Nah, tetapi dalam hal itu setiap kata atau setiap materi tentunya tidak terlepas dari yang namanya definisi. Nah, definisi tabligh ini tersendiri ada dua. Ada yang diambil secara lugawi atau bahasa, ada juga diambil secara istilah. Nah, pengertian secara bahasa tabligh itu berasal dari balagho yubalighu tablighan, yang artinya menyampaikan atau memberitahukan pesan secara lisan. Menyampaikan atau memberitahukan pesan ceramah secara lisan atau perkataan. Silahkan untuk ya. Itu pengertian tabligh secara bahasa. Jadi secara singkatnya tabligh itu menyampaikan. Nah, itu harus teman-teman ingat. Secara singkat pengertian tabligh itu adalah menyampaikan. Kemudian secara istilah. Nah, ini secara istilahnya menyampaikan pesan yang mana pesan tersebut berasal dari Allah Subhanahu wa taala, yang disampaikannya secara lisan kepada satu orang atau lebih untuk diketahui dan dipahami lalu diamalkan. Jadi tabligh itu menurut istilahnya kita menyampaikan suatu pesan yang mana pesan tersebut berasal dari Allah Subhanahu wa taala, berasal dari Rasulullah, untuk kita sampaikan baik kepada keluarga kita, baik kepada teman kita, baik kepada saudara kita atau siapapun yang ada di sekeliling kita, untuk diketahui dan dipahami, dipelajari. Lalu setelah kita mengetahui, itu wajib untuk diamalkan. Nah, itu pengertian tabligh secara bahasa maupun istilah. Nah, disebabkan fokusnya kepada pengamalan isi pesan, jadi tabligh itu harus dikemas agar menarik. Karena tabligh penyampaiannya hanya fokusnya itu disampaikan secara lisan. Misal seperti ini, jadi saya sedang berbicara seputar kebaikan, seputar ibadah sholat misalnya, itu bisa
tersebut saya sedang tabligh, sedang menyampaikan pahala tentang sholat misalkan gitu. Berbeda dengan seperti materi yang telah kita ajari minggu kemarin seputar dakwah. Dakwah mah penyampaiannya selain bisa secara lisan, bisa juga disampaikan melalui apa? Media, betul ya. Dakwah mah selain secara lisan bisa disampaikan secara media, tetapi tabligh berbeda. Tabligh itu disampaikannya hanya bisa disampaikan melalui secara lisan doang, secara perkataan saja gitu. Maka dari itu kita sebagai orang yang menyampaikan harus benar-benar bisa mengemas apa yang akan kita sampaikan itu secara menarik, tidak membosankan, kemudian tidak menggurui dan juga tidak menyimpang. Tentunya kita ketika sedang tabligh itu harus benar-benar menarik. Bangun itu menarik mah si jamaah teh bunuh, jamaah teh bosan, terus lungse untuk nama kabur jamaah tehnya tidak membosankan, tidak menggurui. Jadi ketika kita sedang menyampaikan itu jangan sampai sambil menggurui, tapi kita beranjak kepada definisinya saja. Kita tabligh itu hanya kita menyampaikan pesan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tentunya tidak boleh menyimpang dari substansi atau aturan, tidak boleh menyimpang dari aturan. Ketika kita tabligh deh, udah bebas mau sampai ke mana wehnya, tidak boleh menyimpang dari aturan, dan tentunya harus disampaikan secara sopan gitu. Seorang yang tabligh disebutnya, jika laki-laki disebut mubaligh, jika perempuan disebut mubalighah. Ya, harus teman-teman perhatikan. Nanti bila mana Riko nanti habis keluar sekolah misalkan, atau bisa jadi dari sekarang dia suka berceramah, dia suka diundang. Nah, Riko itu merupakan seorang mubaligh. Tenajwa suka diundang untuk ceramah misalkan. Nah, tenajwa itu disebut secara mubalighah. Ya, ketika kita menjadi seorang mubaligh ataupun mubalighah harus perhatikan, tidak boleh menyimpang, harus sopan dan lain sebagainya gitu ya. Nah, berdasarkan pengertian di atas barusan dapat kita tarik kesimpulan bahwasanya tabligh itu merupakan bagian dari dakwah tentunya. Masih bagian dari dakwah, tetapi yang membedakannya hanyalah tabligh itu disampaikan hanya secara lisan, dakwah mah bisa disampaikan melalui media gitu. Dan juga perilaku kita dalam kehidupan sehari-hari. Harus teman-teman ketahui. Selanjutnya, nah, dalil adanya tabligh. Teman-teman, segala sesuatu itu harus didasari dengan dalil. Supaya apa? Supaya kita lebih kuat dalam menjalankannya. Teman-teman belajar itu atas dalil. Dalilnya apa? Walaupun ilmi fardhatun ala kulli muslimin wal muslimat minal mahdi ila lati. Itu dalil kalian teman-teman belajar. Begitu pula teman-teman tabligh. Teman-teman melakukan menyampaikan pesan untuk tabligh. Dalilnya, nah ini ada. Coba baca bersama-sama oleh teman-teman. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yuballighuna risalatillahi wa yakhshawnahu wa la
atau para rasul yang menyampaikan syariat-syariat kepada manusia, mereka takut kepadanya dan tidak merasa takut kepada siapapun selain Allah. Jadi orang-orang yang menyampaikan risalah itu beliau hanya takut kepada Allah, tidak takut kepada siapapun gitu. Dan cukuplah Allah sebagai pembuat perhitungan. Quran surah Al-Ahzab ayat 39. Betul. Dalil kita melaksanakan tabligh berada dalam surah Al-Ahzab ayat 39. Nah, selanjutnya ketentuan tabligh, ketentuan seorang mubaligho. Jika nanti teman-teman, mudah-mudahan saya doakan menjadi seorang mubaligh dan juga mubaligho, teman-teman harus memperhatikan beberapa ketentuan yang ada di depan di sini ya. Yang pertama, seorang mubaligh atau mubaligho ketika menyampaikan pesan, ketika menyampaikan suatu risalah harus dilakukan dengan cara yang sopan, kemudian lemah lembut dan tidak merusak. Itu seorang mubaligh itu harus sopan dalam bertutur kata, ya. Ketika menyampaikan harus lemah lembut, jangan kasar, ya. Maknanya kita sedang menyampaikan dengan berbahasa kasar, enak ente. Misal saya di sini mengajar kepada teman-teman memakai bahasa yang tidak sopan, memakai bahasa yang kasar, enak kan tidak? Tidak. Yang ada teman-teman merasa emosi, merasa kesalnya saya gitu. Maka seorang yang menyampaikan itu harus berbahasa yang sopan, lemah lembut dan tidak merusak dalam artian tidak merusak citra agama Islam. Yang kedua, menggunakan bahasa yang mudah dimengerti oleh jamaah. Tentunya teman-teman menjadi seorang mubaligh, menjadi mubaligh, dan najwa menjadi seorang mubaligho harus menggunakan bahasa yang mudah dimengerti. Contohnya, ketika najwa diundang ceramah ke Cikajang misalnya. Dan najwa mah pinter bahasa Inggris, pakai bahasa Inggris, saya ceramah nanti. Nah, tidak boleh ya, kenapa? Bukannya merendahkan, tetapi kita turuti saja kultur yang ada di Cikajang. Itu bahasanya bahasa nasionalnya Indonesia gitu. Pada pinter bahasa Inggris, ceramahku Inggris, pintar bahasa Arab, ceramahku Arab, bahasa Jepang, ceramahku bahasa Jepang. Ya, harus mudah dipahami oleh jamaah, sesederhana mungkin bahasanya. Gitu. Ya, mengedepankan musyawarah dan berdiskusi untuk memperoleh kesepakatan bersama. Gitu. Jadi, ketika kita menyampaikan itu, jangan kita hanya ingin menuruti kemauan sendiri saja. Silakan. Tapi kita harus mengedepankan yang namanya musyawarah untuk tercapainya sebuah mufakat. Nomor selanjutnya, materi tabligh yang disampaikan harus mempunyai rujukan. Apa itu rujukan? Coba ada yang tahu? Apa itu rujukan? Rangke, TPT Nugariris, AAA Karaset, naon rujukan teh? Boleh, bisa jadi. Apalagi materi tabligh yang disampaikan itu harus mempunyai rujukan. Apa itu rujukan? Coba. Ada yang tahu? Bisa jadi, apalagi coba nanti apa? Ajakan. Nah, boleh teman-teman, nggak apa-apa ya. Teman-teman keluarkan saja apa yang ada di pikiran teman-teman. Rujukan itu merupakan sebuah jika kita membuat artikel, kita harus ada yang namanya sumber
sumber materi. Jadi rujukan itu sumbernya. Seperti yang tadi saya bahas, kita sedang membahas tabligh. Kita harus agar kuat kita dalam melaksanakan tabligh harus ada rujukannya, ada sumbernya, itu dari Al-Quran yang tadi ya teman-teman baca. Nah, ketika tabligh pun kita harus mempunyai rujukan, sumber materinya harus mempunyai. Kita jangan asal bicara kemudian tabligh harus mempunyai rujukan, mau dalam Al-Quran, mau dari hadis, gitu. Yang kuat dan jelas sumbernya. Nah, itu tentunya kita harus mempunyai rujukan yang kuat. Jangankan apalagi fenomena zaman sekarang yang banyak sekali orang yang bisa berbicara di depan lantang bicara tanpa mempunyai rujukan yang jelas, itu sudah berani berkuar-kuar di mana-mana. Teman-teman biasa cobalah ketika ingin tampil di depan nanti misalkan teman-teman harus mempunyai dulu rujukan yang jelas, sumber materi yang jelas, yang kuat gitu ya. Kemudian selanjutnya disampaikan dengan penuh keikhlasan dan kesabaran. Jadi ketika kita menyampaikan harus ikhlas dan sabar, karena tidak semua orang bisa menerima ya. Kalau nggak salah pernah saya sampaikan di sini atau di mana ya? Semua orang itu tidak suka dengan kita, gitu ya. Mau sehebat apapun kita, mau sepintar apapun kita, pasti ada orang yang tidak menyukai kita. Jadi kuncinya kita harus ikhlas dan sabar. Selanjutnya, teruskan. Sejalan dengan situasi dan kondisi masyarakat, termasuk aspek psikologis dan sosiologis para jamaah. Nah, harus dikondisionalkan ketika jamaah kondisi psikologis dan sosiologisnya. Misalkan sukanya keras, misalkan kita harus bisa menyesuaikan mau lembut, harus bisa menyesuaikan. Tidak menghasut orang lain untuk bermusuhan. Hati-hati ketika kita sedang tabligh, ketika kita sedang menyampaikan, kita jangan sedikit pun menghasut orang lain untuk bermusuhan. Hati-hati untuk berselisih, untuk merusak, untuk mencari kesalahan orang lain. Jangan sampai seperti itu ya. Si itu mau gitu, dong dituturkan. Si itu mau goreng patut, dong dituturkan. Caranya jangan. Ya, kita sampaikan saja apa yang diamanatkan oleh Allah untuk disampaikan. Itu ketentuan ketika kita menjadi seorang mubaligh atau mubalighoh. Nah, sebelum selanjutnya ada yang ingin bertanya dulu nggak? Silahkan. Tidak, mau dilanjut saja? Oke, lanjut saja supaya lebih tahu ya tata cara atau strategi kita dalam tabligh, dalam menyampaikan. Tentunya segala sesuatu ada caranya, ya. Dipakai yang di carana ya caranya, di dasi ada caranya, ya. Pun termasuk ketika kita dakwah atau tabligh pun ada caranya. Yang pertama, strateginya mengajak orang terdekat lebih dahulu, kemudian mengajak kepada masyarakat luas. Ya, jangan sampai kita berkuar-kuar mengajak masyarakat luas. Hei, masyarakat yang ada di misalkan di dalam ruang lingkup sekolah saja dulu. Di sini Adrian tuh, hei, masyarakat, warga masyarakat SMA IPB, jangan lupakan sholat. Sementara teman-teman yang ada di kelasnya tidak diingatkan oleh Adrian. Itu tidak apa. Jadi usahakan Adrian lebih dahulu ajak dulu teman sebangku dulu, dan teman yang ada di depan, dan teman sekelas, lalu meluas ya ke lingkungan sekolah semuanya, dari mulai kelas 10 sampai kelas 12 gitu. Strategi dalam tabligh atau berdakwah juga sama.
Dekati pihak lain sesuai dengan kapasitas ilmu dan martabatnya. Nah, strategi yang kedua, dekati pihak lain yang kapasitas ilmunya, martabatnya sesuai. Dekati orang-orang yang berilmu, itulah kuncinya. Jika kita mendekati orang yang berilmu, otomatis kita akan merasa iri terhadap keilmuannya. Kita akan merasa kurang dan kita akan tertanam dalam diri untuk ingin bisa mempelajari ilmu tersebut. Mengajak diri dan pihak lain untuk saling membantu agar tabligh itu dapat terlaksana dengan baik. Kemudian bertahap, kemudian berkesinambungan dan menjangkau. Jadi kita harus mengajak diri sendiri dan orang lain untuk membantu supaya tabligh itu terlaksana dengan baik. Jadi ketika kita tabligh, jangan hanya menyampaikan saja, tentunya harus ada yang namanya feedback, umpan balik, atau mencek sendama kudu aya nerapna ya. Ketika tabligh, ketika menyampaikan materi tentang sholat misalkan, dan tentang sholat Jumat atau misal kewajiban berjamaah misalkan. Nah, harus ada naon sebenarnya nerapna mencek sendama, nerapnya suka berjamaah, dan tentunya berkat Riko menyampaikan pesan tentang berjamaah. Nah, catatan di samping itu ada beberapa hal yang patut dijadikan pedoman dalam tabligh, yaitu kekuatan keimanan dan kesabaran. Begitunya hal yang paling penting, yang paling mendasar ketika seseorang tabligh harus mempersiapkan kekuatan dalam segi keimanan. Karena iman, perlu teman-teman ketahui, iman seseorang itu sejatinya naik turunnya. Iman itu tidak selamanya naik, tidak selamanya turun. Contohnya ketika Riko ketika Riko di sini yang bisa menat, contoh. Riko teh asalna teh tara salat, jarang salat. Ketika diajak ku Adrian, Riko hayu urang berjamaah, langsung si Riko teh daek berjamaah. Nah, itu kadar keimanan Riko sedang naiknya, sedang tinggi. Tapi ketika Riko diajak sholat ku Adrian, Riko hayu sholat, kelah ieu kagok ke MF, kelah ke ML kemabat. Nah, itu kadar keimanan Riko sedang menurun. Hati-hati ya, kita harus senantiasa meningkatkan iman kita gitu, dengan berbuat kebaikan. Kemudian kesabaran, karena yang seperti tadi sampaikan, kita sebagai manusia itu harus mempunyai kesabaran yang sangat luas. Artinya banyak ujian dan cobaan yang menimpa kita. Semakin kita sabar, maka jangan heran ujian yang akan datang itu semakin tinggi ya, untuk mengetes keimanan, kesabaran kita ya. Oke, itu strategi tabligh. Selanjutnya, langkah-langkah peragaan tabligh. Coba mungkin di sini teman-teman sering yang mengikuti kegiatan acara tabligh akbar, misalkan WhatsApp. Nah, misal kemarin bulan Rajab, tahu Isra Mi'raj, banyak biasanya acara tabligh akbar. Ada sekarang pun ada tabligh akbar, nanti Isra Mi'raj, tabligh akbar menyambut bulan suci Ramadan. Coba yang teman-teman bisa ambil dari kegiatan tersebut apa? Coba. Teman-teman pernah menghadiri suatu acara tabligh akbar. Apa yang teman-teman lihat dari tata cara tabligh akbarnya? Bagaimana cara penyampaiannya? Coba. Ada enggak tahap persiapan yang dilakukan oleh mubalik? Ada enggak tahap pelaksanaan yang dilakukan oleh mubalik?
Ada nggak tahap konsolidasi atau tahap kesimpulan yang dilakukan oleh mubalik? Ketika kita menjadi seorang mubalik atau mubaligho, kita jangan sampai lupa pada 3 tahapan ini. Yang pertama, tahap persiapan. Ketika kita menjadi seorang mubalik, ketika kita ingin menyampaikan, kita harus terlebih dahulu mempersiapkan. Bukan hanya mempersiapkan mental, bukan hanya mempersiapkan outfit, tetapi yang paling penting kita harus terlebih dahulu mempersiapkan materi yang akan kita sampaikan serta sumber rujukan yang jelas gitu ya. Itu yang dimaksud dalam tahap persiapan itu harus menyiapkan materi. Ketika kita misalkan menyampaikannya atau sebut kita ceramah di lingkungan yang banyak ibu-ibu misalkan, kita harus bisa mengemas materi menarik sesuai dengan ibu-ibu. Kita menyampaikannya di hadapan para remaja-remaja seperti teman-teman. Kita harus mempersiapkan materi seputar yang menarik berkaitan dengan remaja. Jangan sampai teman-teman ceramah di depan remaja, materi yang dibawakan seputar ibu-ibu ini ya. Nah, kita harus sesuai dengan kondisi yang ada di hadapan kita. Dipersiapkan materinya, sumber rujukannya harus jelas, dalilnya, apalagi seorang mubalik itu harus ada dalilnya. Misalkan sok ayat dengannya, naon dalilnya harus dipersiapkan. Yang kedua, tahap pelaksanaan tentunya ya. Setelah kita mempersiapkan, ada tahap pelaksanaan gitu, dilaksanakan, menyampaikan dari A sampai Z yang tadinya sudah kita persiapkan itu disampaikan tanpa melupakan ketentuan-ketentuan yang tadi telah dibahas. Selanjutnya tahap konsolidasi atau kesimpulan. Ketika kita menyampaikan sesuatu, usahakan kita harus bisa memberikan kesimpulan supaya jamaah yang ada di hadapan kita itu minimal sedikitnya bisa mengerti dari kesimpulan itu. Contoh, Adrian sedang berceramah membahas materi seputar rukun Islam. Wah, 2 jam membahas rukun Islam. Adrian 3 jam, 2 jam, 3 jam. Di akhir harus ada kesimpulan bahwa rukun Islam itu ada 5. 1 syahadat, 2 sholat, 3 zakat, 4 puasa, 5 naik haji. Nah, itu kesimpulannya segini juga cukup ya. Yang penting harus memberikan kesimpulannya agar bisa dapat dipahami dengan mudah oleh para audiens atau oleh para jamaah. Oke, silakan ada yang ingin bertanya dulu. Nah, ini sudah kesimpulan gitu. Jadi silakan untuk sekarang, silakan teman-teman bebas. Saya berikan kesempatan seluas-luasnya kepada teman-teman yang ingin bertanya, yang ingin berdiskusi. Jangan malu, jangan ragu. Ya, silakan saja untuk mengasah kemampuan teman-teman, untuk mengasah mental teman-teman. Silakan yang bertanya seputar tabligh. Saya beri kesempatan sebanyak-banyaknya. Atau mau saya tanya, Jamal. Boleh, silakan. Riko mau bertanya? Kayaknya yang ngantuk Riko. Adrian mau bertanya, silakan. Mau seputar khutbah, seputar dakwah, ataupun seputar materi yang telah disampaikan pada pertemuan kali ini, yaitu seputar tabligh. Silakan. Ingin disampaikan sebelum
banyak berisi pesan atau ceramah, lisan dan perkataan gitu. Sementara dakwah itu cakupannya lebih luas. Selain bisa disampaikan melalui lisan, bisa juga disampaikan melalui media atau kehidupan sehari-hari. Kemudian disebabkan fokusnya kepada isi pesan, maka tabligh itu harus dikemas semenarik mungkin, harus menarik. Komo jangan namanya banyak tuh. Ibu-ibu request ketika tabligh partai, ibu-ibu atau jangan kudu ajengan menglobal ngodorna misalnya. Pernah teman-teman mengikuti kajian ajengan kelabang ngodor? Pernah juga teman-teman mengikuti kajian yang ajengan nanti nu jebrol yang pernah? Coba bandingkan lebih menarik mana? Kelabang ngodor kabar rencana itu dikemas ya tanpa melupakan materi gitu. Tidak membosankan, tidak menggurui dan tidak menyimpang. Adapun pelaku penyampaian ceramah seperti yang tadi telah disampaikan, bahwasanya seorang laki-laki yang menyampaikan itu disebut mubalik dan seorang perempuan yang menyampaikan itu disebut mubaligho. Oke, silakan. Ada yang ingin bertanya silakan. Saya beri kesempatan. Oke, boleh Riko Ganteng. Silakan. Tuh masih ada waktu ya. Gimana? Hubungan apa? Dengan dia? Hubungan tabligh dengan dakwah. Oke, itu aja. Lagi? Cekap. Ya. Riko menanyakan apa hubungan tabligh dan dakwah. Hubungan tabligh dan dakwah itu seperti yang telah tadi dibahas, bahwasanya tabligh itu masih merupakan bagian dari dakwah, masih tata cara sebuah metode kita untuk menyampaikan pesan dari Allah. Itu Riko ya, hubungannya masih bagian dari metode menyampaikan, masih bagian dari dakwah. Tetapi untuk perbedaannya, dakwah mah disampaikannya secara lisan dan media dan contoh tutor, sedangkan tabligh mah disampaikannya hanya secara lisan, secara perkataan gitu. Orang tua ganteng oke, terima kasih kok ya ganteng. Ada lagi yang ingin bertanya silahkan sebelum kita akhiri pertemuan kali ini. Masih ada waktu kurang lebih 4 menit. Boleh, silakan. Buru-buru ikan aja sekian dan terima kasih. Jika tidak ada yang ingin ditanyakan oleh teman-teman, mungkin sekian dan terima kasih yang saya ucapkan kepada teman-teman ya atas perhatian dan pengertian yang diberikan kepada teman-teman pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat khususnya bagi saya, umumnya bagi teman-teman yang ada di kelas 11 ini ya, dan bisa menjadi motivasi bagi teman-teman, bagi calon mubaligh atau calon mubaligho untuk bisa menjadi seorang mubaligh ataupun mubaligho yang apa? Yang apa? Yang apa? Yang baik ya gitu. Oke, terima kasih. Mungkin sebelum diakhiri untuk tugas ya, di sini saya ingin memberikan tugas, silakan teman-teman nanti kerjakan di rumah masing-masing membuat teks ceramah ya, per orang berarti per orang. Temanya mau ditentukan atau bebas? Bebas. Oke, temanya bebas ya. Buat teks ceramah temanya bebas. Jangan sampai melupakan rujukan, harus ada dalilnya, ada rujukan materi sumber materinya. Gitu.
Ya, ngerti untuk tugasnya? Mengerti? Ya, sudah saja. Terima kasih. Mungkin untuk penutup, jangan patah semangat teman-teman dalam belajar. Jangan patah semangat teman-teman dalam mengejar mimpi. Punya mimpi gak? Punya. Terus semangat dalam mengejar mimpi tersebut. Langkahkan kaki sebanyak mungkin, tetapi jangan lupa 1000 langkahan kaki yang teman-teman lakukan itu dimulai dari 1 langkah. Ya, begitu. Langkahkan kaki dari sekarang, kejar mimpi teman-teman dari sekarang. Oke, terima kasih. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.